Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI. Terima kasih rekan-rekan dari yang ada di studio ya. Saat ini kita masih dalam rangka siaran bersama RRI dan juga Radio Parlemen tentunya. Ya. Dan dari Gedung Nusantara 2 di studio kita di hari ini sudah hadir anggota Komisi 1 DPR RI, Siap. Mas Farhan, yang Selamat juga pagi. mengikuti sidang tahunan hari ini ya. Apa persiapannya mengikuti sidang kali ini, Mas Farhan? Ada dua hal yang kita harapkan. Yang pertama, di sidang MPR RI, kita ingin mendengar sejauh mana perkembangan dari pemulihan ekonomi nasional setahun setelah kita dinyatakan bebas dari pandemi. Yeah. Memang kemarin ada laporan sementara bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini sampai 5,17%. Nah, kita ingin lihat sebetulnya apa saja hal-hal yang berhasil dan tidak berhasil, sehingga kita bisa menuju ke arah perbaikan bersama-sama. Ini di yang sidang MPR RI karena menyangkut masalah pertanggungjawaban Presiden di setahun terakhir. Sedangkan siang nanti di pidato tentang keuangan DPR RI, kita ingin melihat komitmen pemerintah dalam penganggaran bagi pelaksanaan pemilu 2024. Baik pemilu yang pemilihan pileg dan presiden maupun pilkada. Nah, hal ini penting karena apa? Karena kita perlu memberikan kepastian kepada bangsa ini bahwa kita akan melaksanakan pemilu dan pilkada. Mana lagi tepat lagi di tahun 2024 ya. Dan juga mungkin pendengar Radio Parlemen dan juga pendengar RRI Pro 3 pengen tahu bagaimana dorongan dari DPR RI sendiri terhadap persiapan pemilu dari pemerintah. Kalau DPR RI udah pasti dorong abis-abisan. Kenapa? Karena kita DPR RI ini jadi ada karena adanya pemilu. Kalau kita dari DPR RI tidak mendukung adanya pemilu, maka sama saja dengan kita menyatakan akan membubarkan diri. Maka dari itu DPR RI akan 100% mendorong dan memastikan pemilu 2024 terjadi sesuai dengan jadwal yang tercantum di undang-undang. Apa sarannya, Mas Farhan, supaya pemilu ini bisa tetap terlaksana dengan baik kan di tengah isu-isu hoax mungkin seperti itu ya? Saya kira yang perlu dipastikan adalah bahwa pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengumumkan jumlah anggaran yang pasti. Sampai sekarang kita belum mendengar anggaran yang pasti berapa nih buat pemilu dan buat pilkada. Itu penting sekali. Kenapa? Karena pemerintah daerah sekarang semua kan dikuasai nama pusat. Udah jadi pejabat sementara semua kepala daerahnya. Pada bulan September Oktober ini habis semuanya. Gitu. Itu artinya semua kekuasaan untuk melaksanakan pemilu di daerah pada bulan Februari dan nanti September atau November di pilkada itu semua ada di tangan pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen dan juga keteguhan untuk bersama-sama dengan rakyat Indonesia menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024. Oke, kalau begitu. Ini terakhir ini Mas Farhan, mungkin karena ini sudah 78 tahun ya Indonesia merdeka. Apa ini harapannya terhadap Indonesia sendiri? Saatnya kita betul-betul menempatkan diri kita sebagai bangsa yang harus bisa siap menuju ke tahun emas 2045. Persiapan kita menuju ke tahun transisi 2030 semakin lemah semakin mendekat. Tinggal 7 tahun lagi tanpa terasa. Kalau kita gagal, maka tahun 2030 kita hanya akan menjadi negara di middle income trap. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kita harus menjadi negara superpower di tahun 2045. Yuk, bisa yuk, gitu ya. Insya Allah. Baik, makasih Mas Farhan. Makasih ya. Baik, terima kasih Mas Farhan. Ya, optimis sekali. Apalagi Indonesia udah 78 tahun tentunya. Baik, terima kasih Mas Farhan. Kita kembali ke studio RRI Pro 3. Terima kasih. Terima kasih. Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI.